Namaku Rina. Aku adalah seorang istri berusia 28 tahun yang sudah menikah dengan Dani selama hampir 6 tahun. Kami dulu pasangan yang bahagia. Kami tidak kaya, tapi cukup. Rumah tangga kami sederhana, tapi penuh senyum. Setidaknya, begitu kelihatannya. Namun, di balik itu semua, ada luka yang pelan-pelan tumbuh tanpa suara. Selama bertahun-tahun, kami berusaha memiliki anak. Aku menanti dengan sabar, selalu berharap setiap bulan adalah awal baru. Tapi harapan itu selalu pupus. Sampai akhirnya, kami pergi ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Dani mengalami masalah kesuburan. Aku melihat matanya kosong saat mendengarnya. Sejak saat itu, ia berubah. Dani mulai sering diam. Ia tak lagi hangat seperti dulu. Ia menjauh, tak ingin membicarakan soal anak atau masa depan. Ia larut dalam pekerjaannya, pulang larut malam, lebih sering sibuk sendiri. Aku mencoba mengerti, tapi sebagai seorang istri, aku juga punya hati. Aku mulai merasa seperti hidup sendiri dalam pernikahan. Hari-hariku di rumah terasa sunyi. Disitulah aku mulai mengenal tetangga kami, Arman. Ia tinggal tepat di sebelah rumah. Seorang duda berusia sekitar 35 tahun yang baru bercerai setahun lalu. Awalnya kami hanya sekadar sapa, lalu berlanjut menjadi percakapan ringan setiap pagi saat menyiram tanaman. Aku tidak pernah berpikir akan terjadi sesuatu. Tapi Arman berbeda. Ia mendengar, tidak menghakimi, dan selalu tahu cara menenangkan seseorang. Aku mulai terbiasa dengannya. Saat Dani tidak ada di rumah, Arman sering membantu memperbaiki keran bocor, menyalakan mesin cuci yang macet, bahkan mengantar makanan yang ia masak sendiri. Ia tidak pernah berkata-kata manis berlebihan, tapi caranya memperlakukan orang membuatku merasa dihargai. Bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai seorang wanita. Hari demi hari, kedekatan kami tumbuh tanpa kami sadari. Bukan karena niat buruk, tapi karena aku merasa kesepian, dan ia hadir mengisi ruang yang kosong itu. Kami tidak pernah berbicara tentang perasaan, tapi setiap tatapan matanya, setiap perhatian kecilnya, mulai membuatku merasa hidup kembali. Seolah-olah aku kembali menjadi perempuan yang diinginkan. Sampai suatu malam, Dani pulang sangat larut. Aku sudah tertidur di sofa. Arman datang, mengetuk pintu karena melihat lampu dapur masih menyala. Saat aku membukakan pintu, aku menangis. Bukan karena marah pada Dani, tapi karena aku lelah. Arman hanya memelukku pelan, bukan pelukan yang penuh nafsu, tapi seperti pelukan orang yang mengerti rasa sakit. Kami tak bicara sepatah kata pun, hanya diam. Tapi dari situ aku sadar, aku mulai menggantungkan emosiku pada orang lain, bukan pada suamiku sendiri. Sejak itu, hubungan kami makin dalam. Kami lebih sering menghabiskan waktu bersama, memasak, membersihkan halaman, atau sekadar duduk minum teh di sore hari. Aku tahu itu salah, tapi aku tidak bisa membohongi hati sendiri. Aku tidak pernah berselingkuh secara fisik, tapi secara emosi, aku sudah jauh dari Dani. Beberapa waktu kemudian, Dani mulai curiga. Ia melihat perubahan sikapku, tapi ia tidak menuduh, hanya bertanya dengan tenang. Aku tidak bisa menjawab. Aku menangis. Ia hanya diam. Sejak itu, rumah kami semakin sepi. Bahkan saat kami duduk berdua di meja makan, tidak ada kata yang keluar. Kami seperti dua orang asing di bawah satu atap. Aku sempat berpikir untuk pergi. Bukan untuk Arman, tapi untuk mencari diriku sendiri. Tapi aku takut. Takut dianggap istri tak tahu diri. Takut dicap wanita tak setia. Namun, setiap hari aku merasa semakin kosong.
Aku tidak tahu siapa yang salah. Aku hanya tahu bahwa aku butuh cinta yang membuatku merasa utuh, bukan sekadar istri dalam status. Hubunganku dengan Arman makin sulit untuk dijelaskan. Kami tidak pernah bicara tentang masa depan. Tapi setiap kali kami duduk berdua, ada rasa nyaman yang tak bisa aku tolak. Aku sering berpikir, seandainya dulu aku tidak menikah dengan Dani, mungkin aku bisa bahagia dengan Arman. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kini aku berada di persimpangan. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi aku juga tidak bisa terus berpura-pura. Aku ingin anak. Aku ingin keluarga yang hangat. Aku ingin dicintai sebagai wanita seutuhnya. Tapi harga dari semua itu mungkin adalah kehilangan rumah tangga yang sudah aku bangun bertahun-tahun. Malam ini, aku duduk di kamar, menatap foto pernikahan kami yang mulai berdebu. Di sebelahku ada secangkir teh yang belum tersentuh. Di luar, suara tetangga terdengar samar. Hidup terus berjalan, meski aku masih terjebak dalam keraguan. Aku tahu apa yang aku lakukan salah, tapi aku juga tahu aku manusia biasa yang bisa jatuh saat tidak lagi dijaga. Aku tidak tahu apa akhir dari kisah ini, tapi satu hal yang pasti, luka karena perasaan yang diabaikan jauh lebih dalam dari luka karena pengkhianatan. Dan aku hanya ingin disembuhkan sebelum semuanya terlambat.